Ya, selamat malam semua teman-teman dari program uh, coaching program holistik online ya. Saya mengisi 9 sesi dan ini sesi yang terakhir. Nah, saya nanti yang tema sesuai dengan jadwal Soul Healing and Miracle, kesembuhan nyawa atau roh dan mujizat. Nanti saya sampaikan pendek, lalu kita praktek ya. Tapi saya akan justru agak panjang ya untuk melengkapi dua hal ya yang harusnya ya dua hal yang memang saya harus menyampaikan ya, yaitu mengenai karma dan reinkarnasi. Kenapa? Karena ini dua hal yang sudah menyangkut sebenarnya keyakinan. Nah, bila menyangkut keyakinan, maka tentu berbeda-beda ya. Bicara karma misalnya, ya yang Hindu Buddha itu dia pelajarannya. Yang Islam terus terang saya tidak mendalami, tapi yang saya tahu dari materinya Pak Saiful Karim mengajarkan gitu ya. Nah, sekarang dari sisi Kristen gitu ya. Sebenarnya Kristen itu tidak percaya karma, tidak mengajarkan karma, tapi saya mau mencoba menyampaikan ya titik temunya. Dan di grup ini menurut saya kita itu kayak praktek yang namanya Pancasila gitu ya, praktek kebangsaan, di mana saya Kristen, bahkan di teman-teman Kristen itu ya saya dipanggilnya Pak Pendeta gitu ya, lalu Pak Saiful Karim Islam dan memimpin pesantren gitu ya. Jadi ini menurut saya ini model model Pancasila, model Indonesia tuh kayak begini. Berbeda, tentu saya tidak akan berdebat, tapi saya akan menyampaikan pendapat saya yang berbeda. Tapi sekalipun berbeda, saya tetap akan bersahabat dengan Pak Saiful dan Ibu Sinta. Dan selama saya juga ada di dalam bagian pembicara, tentu saya akan dalam arti ikut memberikan tempat di dalam WA grup Pola Hidup Sehat ini untuk acara program ini diumumkan gitu ya. Tapi kalau misalnya acara yang saya tidak ikut ya, tentu saya tidak berani untuk memforward. Kenapa? Karena dengan jelas saya tahu ada bagian yang berbeda. Nah, termasuk tentunya di sini ada beberapa yang saya kenal, pernah ketemu ya Bu Cencen gitu ya, Ibu Endang ya pernah kontak-kontak, yang itu pasti ikut karena saya. Nah, ini bisa menjadi uh, isu yang bahkan boleh dalam tanda petik gitu ya, malah petaka gitu. Kenapa? Misalnya Bu Cencen ketemu gembalanya, loh kamu kok belajar reinkarnasi atau karma dari siapa? Ya itu dari programnya Pak Jarod gitu ya. Itu langsung saya pasti di blacklist di gereja dan dikasih label pendeta sesat. Maka mohon maaf ke Bu Ati, mohon maaf ke Bu Sinta, ya saya harus menyampaikan bahwa saya berbeda pendapat. Tetapi tetap ya ini program yang bagus. Saya yakin teman-teman menangkap sesuatu yang baik. Nah, bagi yang Muslim, bagi yang Hindu Buddha memang tidak ada masalah. Hindu Buddha apalagi memang diajarkan karma gitu ya. Nah, karena itu saya akan memberikan supaya teman-teman juga yang bukan Kristen memahami pandangan kami gitu ya. Tapi yang karma titik temunya banyak. Ya, oke, saya akan sampaikan dan saya yakin ini juga menjadi sebuah insight ya, sebuah insight masalah memang kalau udah menyangkut areal keyakinan itu boleh percaya, boleh tidak gitu ya. Misalnya kayak karma atau reinkarnasi ya, saya memilih untuk tidak percaya. Bahkan saya menyarankan ya teman-teman Kristen yang ikut pelajaran ini ya jangan percaya gitu ya. Nah, oke, sekarang bicara pelajarannya dulu. Saya akan kaitkan juga ke yang namanya intuitive body. Kalau menurut ilmunya Dr. Dietrich Klinghardt ini kan di dalam intuitive body ini ada systemic family constellation. Jadi sistem keluarga itu kalau sistemik itu udah menjadi sistemnya begitu. Dalam arti kalau benar bagus punya pengaruh pada kesehatan yang cukup tinggi. Tapi ini konsep ini juga sebenarnya kalau terbalik ya,
Kalau keluarganya itu kacau, maka keluarga juga menjadi sumber penyakit. Misalnya orang tua anak, ya bahkan Ibu Sinta kan sering banget tuh gali akar masalah. Penyakit ini akar masalahnya waktu alam bawah sadar, waktu kecil orang tuanya mengucapkan kata-kata yang itu kan bicara hubungan orang tua anak yang mempengaruhi kesehatan. Maka itu pengaruhnya nomor 2 setelah spirit body. Ini bukan teori saya ya. Saya menggunakan teorinya Dr. Dietrich ini untuk membuat saya semakin yakin bahwa namanya ngajar keluarga itu penting banget. Karena kalau orang itu bahagia, sehat. Nah, bahagia itu yang mempengaruhi kan bukan saya. Teman-teman ketemu saya kan 9 kali. Lah ketemu suami tiap hari. Mau pisah kamar. Keluar kamar ya ketemu. Iya kan, mau pisah rumah ya namanya cerai kan gitu kan. Lah anak gitu ya, nggak ada mantan anak, mantan suami ada. Begitu cerai kan mantan suami, cerai kan mantan istri. Lah anak, maka kalau hubungan orang tua anak nggak bener gitu ya. Nah mungkin kita dengan orang tua nggak bisa mempengaruhi, tapi dengan anak-anak. Nah itu nanti saya akan bicara di sini justru malah ya. Jadi belum masuk bagian roh, tapi itu bagian jiwa atau bahkan sistem family ya, sekaligus bahas soal karma. Saya akan hubungkan di situ ya. Baru setelah itu nanti sedikit mengenai areal roh ya. Kita lebih banyak prakteknya. Oke. Nah, sekarang di dalam kekristenan mengenai kesehatan jiwa yang berhubungan dengan kesehatan badan itu jelas banget. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 itu dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik saja dan sehat dalam segala sesuatu, termasuk sehat badan, sama seperti jiwamu baik-baik. Jadi kalau kita tuh jiwanya baik-baik, jiwanya sehat, maka badannya juga sehat. Bahkan di dalam sehat segala sesuatu tuh sebenarnya kalau dalam ngambil bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu termasuk kesehatan berkat loh. Jadi orang yang jiwanya sehat, sudah badannya sehat, kantongnya sehat. Diberkati kira-kira begitu ya. Nah, sekarang maka berbicara kesehatan roh dan mujizat, soul healing and miracle, kesembuhan roh gitu ya. Nah, manusia itu kalau dalam keyakinan saya itu trikotomi. Jadi roh, jiwa dan tubuh. Tapi roh dan jiwa ini memang susah dipisahkan. Nah, roh ini akan sembuh ketika roh ini berjumpa dengan roh Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan. Kalau dalam Kristen diberikan istilah lahir baru. Ya, kalau dalam Buddha, dalam Islam atau Pak Saiful Karim sering mengatakan mengalami Tuhan, berpengalaman bertemu dengan Tuhan. Nah, itu rohnya pulih. Tapi roh ini dibungkus sama jiwa. Ya, jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak ini kalau dalam Kristen ini ayat-ayatnya gitu ya. Mengenai roh, mengenai lahir baru, ketemu Tuhan itu apa gitu ya. Tapi saya nggak sebut ayat-ayatnya karena ini lintas agama, konsepnya aja ya. Nah, jiwa ini akan mempengaruhi perilaku tapi juga mempengaruhi tubuh. Jadi yang paling dalam roh, roh dibungkus jiwa, jiwa baru dibungkus tubuh. Nah, roh ini bisa disebut juga nyawa sebenarnya ya. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak, sedangkan roh ini nyawa atau soul juga boleh. Maka kita namanya soul healing and miracle. Mujizat itu terjadi ketika roh ini hidup dan hidupnya itu karena ketemu dengan Tuhan. Cuma ada masalah, roh ini dibungkus sama jiwa. Jadi contohnya kalau teman-teman yang beragama Kristen menerima Tuhan sebagai Tuhan atas ego. Ya, kan ada ego, manusia itu ada egonya. Maka yang disebut mengalami Tuhan itu menerima Tuhan untuk menjadi tuan atau raja. Ya, dituhankan itu kan dituankan. Menjadi tuan atas ego. Nah, rohnya sudah ada roh Tuhan. Tapi roh ini dibungkus sama jiwa. Katakan, ini Bapak Ibu di sini umurnya 50 tahun dan baru mengalami Tuhan. Tadinya hanya beragama Kristen atau beragama Islam. Tahu tentang Tuhan, namanya ini, artinya ini. Wah, belajar soal nama-nama Tuhan. Waduh. Tapi sebenarnya tidak mengalami berjumpa dengan Tuhan. Katakan ya, anggap aja ini lewat program ini yang Islam ketemu Pak Saiful Karim, yang Kristen ketemu saya, waduh, mengalami Tuhan, menerima Tuhan.
umurnya 50 tahun. Nah, selama 50 tahun, roh kita, nyawa kita yang ada roh Tuhannya itu dibungkus sama jiwa. Selama 50 tahun, jiwa ini sudah apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak. Perasaannya kecewa, kepahitan, luka hati, dan seterusnya. Pikirannya cinta uang, pikirannya duniawi, hedon, mamon. Sehingga roh yang sudah ada roh Tuhan nih nggak bisa menembus tubuh karena ditutup sama jiwa. Ketika yang menghalangi itu dibuang, dengan kata lain luka-luka batin, maka roh Tuhan yang dalam roh kita, Tuhan yang diam di dalam kita, itu bisa keluar sampai menyentuh tubuh kita. Oke, saya kasih lagi gambarnya ya, biar mungkin bisa sambil saya berbicara. Jadi roh kita ini kalau kita sudah mengundang Tuhan untuk masuk dalam roh kita, dalam nyawa kita, menjadi Tuhan atas ego kita, maka Tuhan ada dalam roh kita. Tapi roh kita dibungkus sama jiwa. Dan badan kita sakit. Roh ini nggak bisa menembus ke tubuh. Karena ada jiwa. Jiwa itu ada perasaan, kecewa, kepahitan, yang saya harap udah dibongkar, diaduk-aduk, dibongkar sama Ibu Sinta mengenai penggalian akar masalah. Pikiran kita belum tuntas. Saya baru ngajar mengenai citra diri 2 sesi, ya, belum personality. Nanti kita lanjutkan di WA Group Pola Hidup Sehat saja, ya. Pikirannya kita betulkan sehingga kita berpikir positif. Pikiran curiga, negatif, khawatir, buang. Perasaan kecewa, kepahitan, dendam, habis. Gitu. Kehendaknya, nah ini masih kita juga di PHS pun saya belum ngajar soal kehendak. Drive. Kehendak itu keinginan, passion. Keinginannya menolong orang lain, keinginannya berbuat baik. Kerinduannya itu orang lain bahagia, itu namanya passion. Nah, ketika 3 hal itu disembuhkan, dan itu lama. Kenapa? Kita sudah 50 tahun punya kehendak itu jahat, usil. Waktu kecil bikin kaleng, ya kan, dikasih apa itu namanya uang logam, kasih tali diputer-puter, orang lewat nyandung, kaget, kita senang. Jadi kita tuh senang lihat orang lain kaget, gitu ya. Terus saya tuh pernah kok begitu, ya kan. Ada tangga, kan orang pegangan tangga. Tangganya kita ludahi. Jadi begitu orang pegang tangga, bau. Waduh, kita senang lihat orang begitu gitu. Betapa jahatnya saya dulu, teman-teman. Saya dulu jahat banget. Udah jahat, usil gitu ya. Apalagi tahun 81 82. Waduh, itu di Solo ada bakar-bakar ruko Cina, itu saya ikut loh bakar-bakar ruko Cina. Hati saya jahat. Sampai saya mengalami lahir baru. Saya ketemu Tuhan. Padahal dulu saya orang miskin, bencinya orang kaya. Yang kaya tuh Cino, nggak bisa bilang Tionghoa itu nggak bisa, Cino gitu ya. Waduh, itu ruko-ruko bakar-bakar, saya ikut bakar-bakar. Saya dulu kelompok ekstrim ya. Tapi begitu saya mengalami Tuhan, hati saya berubah, passion saya berubah. Saya nggak usil-usil lagi, nggak godain, gangguin orang. Pengen gitu ya, ngajari ekoenzim, bagi ekoenzim, ngajari olah nafas. Itu passion namanya, drive. Nah, waktu drive-nya ini 50 tahun sudah nggak bagus, ikut camp 9 hari, sembuh. Tapi kadang-kadang nanti kambuh lagi. Inilah perjuangan, inilah pergumulan hidup. Ya, hatinya dibongkar sama Ibu Sinta. Tuh, makanya tuh dulu sama waktu kecil dibully begini. Akhirnya sadar kalau gitu saya mengampuni orang tua saya yang buang saya karena ada orang yang dibuang sama orang tuanya. Ya, kalau cerita yang pernah sering saya ceritakan di sesi-sesi saya itu ceritanya namanya ada sampai lupa. Penulis buku Anak Siapakah Aku gitu ya. Namanya Bill Wilson. Itu dibuang sama orang tuanya. Jadi orang tuanya bapaknya pemabuk, ibunya digebukin. Kalau ibunya nggak sanggup, anaknya ditaruh depan supermarket. Ini kisah di New York tapi ya. Lalu si anaknya dibuang, ditinggal pergi. Ya dibungkut sama panti asuhan. Gimana? Dibuang orang tuanya. Ya dalam hidupnya ini pikirannya memberontak. Gitu. Kenapa aku dilahirkan? Kalau aku nggak dikehendaki, kenapa aku dilahirkan? Apa aku ini hanya hasil sperma sama telur ketemu gitu ya? Wah dia marah sama keadaan, marah orang tua, bahkan marah sama Tuhan. Tapi suatu ketika dia mengalami Tuhan dan dia berpikir, kalau orang tuaku tidak menghendaki aku lahir dan aku dibuang, tapi de facto aku hidup. Berarti Tuhan itu punya rencana dalam hidup saya.
Nah, dia mulai mencari rencana Tuhan, hidupnya berubah. Bukan hanya sehat, dia mulia sekali hidupnya sekarang ini. Jadi ada perubahan ketika orang ketemu Tuhan. Tapi sekali lagi, teman-teman ketemu Tuhan itu umur berapa? 50 tahun misalnya, 40 tahun. Selama 40 tahun ini otak kita, hati kita, pikiran kita itu sudah pikiran yang tidak sesuai dengan Tuhan. Nah, itulah lamanya proses yang namanya soul healing. Tapi saya yakin, berharap ya 30 hari ini sudah banyak sekali kesembuhannya. Ya, oke. Maka rohnya ketemu Tuhan, pikiran perasaan kehendak sembuh, maka roh Tuhan yang di dalam roh kita itu bisa menembus tubuh, menembus jiwa sampai ke tubuh. Nah, kalau Tuhan menyentuh tubuh kita, tidak ada yang mustahil. Itulah yang saya sebut dengan miracle healing. Mujizat terjadi. Karena ya itulah kuasa terbesar kesembuhan. Itu ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, sekarang saya mau belok dulu, nanti saya kembali ke soal ini di ujung, lalu kita praktek. Tapi sekarang saya akan belok mengenai sebentar. Mengenai systemic family, sistem keluarga. Tapi saya akan saya hubungkan dengan karma, ya. Nah, bagaimana karma dalam perspektif Kristen? Untuk karma ini ada semacam titik temu dalam tanda petik, walaupun di agama Kristen diajarkan tidak ada karma dan tidak percaya karma. Lalu apa yang dipercayai? Oke, ini saya ambil dari penelitian buku Kristen. Bahkan data ini juga saya masukkan dalam buku saya, judulnya Menjadi Seorang Ayah, cover bukunya ini. Dan ini buku penuh dengan ayat, ini buku Kristen. Ya, ini penelitian dari John Edward Lawson. Ya, sebentar. Dalam penelitiannya J. Lawson ini meneliti 7 generasi dari Jonathan Edward. Di mana Jonathan Edward itu orang yang takut akan Tuhan, hidupnya baik benar dan menarik sekali. Dalam 7 generasi, 300 orang jadi pendeta, 120 jadi profesor, 110 pengacara, 60 dokter, 60 lebih pengarang buku, 30 hakim, 14 rektor, lalu 3 orang anggota Kongres dan 1 wakil presiden Amerika Serikat. Ya, tapi ada lagi dalam 7 generasi orang yang bernama Max Juk. Pemabuk, penjudi, maling, selingkuh, free sex, dan dalam 7 generasi inilah datanya. Ya, dalam buku Warisan Abadi itu lebih lengkap. 440 pesta pora, 300 gelandangan, 190 pelacur, 130 narapidana, 100 pecandu, 60 pencuri, 55 korban, 7 orang pembunuh. Nah, mungkin teman-teman yang Buddha atau Hindu berkata, ya ini Pak Karma, gitu ya. Nah, kalau di Kristen namanya bukan karma. Apa kalau gitu apa dong? Oke, saya tunjukkan sekilas saja dengan cepat ya. Walaupun itu ada dalam buku saya juga. Data tadi saya ambil dari buku Kristen juga ya. Nah, saya hubungkan dengan DNA. Jadi sebenarnya bukan karma, tapi DNA. Apa itu bedanya? Ya, bedanya sebenarnya kalau Kristen itu ada mirip namanya hukum tabur tuai. Apa yang ditabur orang itulah yang dituainya. Tapi itu hanya berlaku 1 generasi. Artinya orang itu sendiri. Karena kekristenan mengajarkan anak itu nggak nanggung dosanya orang tua. Kalau bicara berhubungan dengan dosa. Tapi berhubungan dengan perilaku itu memang bisa 7 generasi berdasarkan DNA. Tapi Kristen tidak mengajarkan bahwa DNA itu nyawa, roh. Maka tidak ada reinkarnasi. Dalam Kristen tidak ada reinkarnasi. Ya. Nah, kalau DNA ada, karena itu ilmu pengetahuan. Nah, sekarang di Alkitab ada nggak yang seperti karma, gitu ya? Nah, namanya bukan karma, tapi sebenarnya DNA. Tapi menunjukkan bahwa orang tua dan anak itu berhubungan perilaku. Oke, saya sampaikan secara cepat ya. Ini sebenarnya ini juga ada dalam buku saya yang judulnya Menjadi Seorang Ayah. Bagaimana kita bisa mengaktifkan kecerdasan DNA anak yang ada di ayah ataupun ibu. Tapi ini saya berikan beberapa penelitian dulu, jurnalnya ada. Tapi jurnal ini pun saya bantah dalam buku saya. Jadi jurnal-jurnal yang ada di Asia, di Indonesia, kecerdasan itu kromosom ibu, sedangkan perilaku itu kromosom ayah. Apa bedanya kromosom sama DNA? Jadi manusia, telur dan sperma itu 24
pasang kromosom. Satu pasang kromosom menentukan kelamin dan seks. Tapi 23 kromosom, satu kromosom itu rantai DNA. Satu DNA itu ada ribuan bahkan miliaran gen, gitu ya. Jadi kalau gambarnya itu seperti ini, ya. Jadi dalam DNA ada banyak gen. Dalam kromosom ada banyak DNA. Tapi satu sperma itu 24 pasang kromosom. Gitu ya, itu kalau bedanya kromosom, DNA sama gen. Nah, dalam banyak penelitian itu dikatakan kecerdasan itu kromosom ibu, perilaku itu kromosom ayah. Itu penelitiannya ada, jurnalnya ada. Bahkan kalau di masyarakat kan begini ya, wih anaknya pinter banget gitu ya kan, ya orang bilang, lah ibunya siapa kan gitu ya kan. Begitu anaknya bandel, nuakal, bapaknya siapa? Pernah dengar nggak orang ngomong gitu? Wira bandel nakal, bapaknya siapa? Gitu kan. Begitu pinter lah, ibunya siapa? Gitu ya. Itu emang benar, ada penelitiannya. Tapi yang menarik, ketika jurnal-jurnal itu saya kumpulkan, kok saya mulai melihat ternyata jurnal-jurnal yang mengatakan cerdas kromosom ibu dan perilaku kromosom ayah itu jurnal Asia. Begitu jurnal Jerman Barat, apalagi Yahudi, maka cerdas itu ayah. Nah, kenapa jurnal kok bisa bertentangan? Maka di sini saya mau, itu yang saya bahas dalam buku saya, ya, sebenarnya tidak bertentangan. Kalau datanya dikumpulkan dari seluruh dunia, dan itulah magister saya, ya, dalam bidang pedagogik atau pendidikan. Oke. Secara Alkitab dalam sudut pandang Kristen, ya, waktu Adam punya anak, maka anaknya itu menurut rupa dan gambarnya. N-nya itu N kecil, jadi kayak gambarnya Adam. Kalau Kejadian pasal 1, Adam itu diciptakan seperti rupa dan gambarnya Tuhan. Tapi gambarnya itu, ya, itu rusak, ya, karena dosa. Nah, tapi begitu Adam punya anak, maka anaknya Adam seperti gambarnya Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Rupa dan gambar itu teselem dan dhamma. Dhamma itu darah atau perilaku. Sedangkan teselem itu otak atau kecerdasan. Nah, jadi anaknya Adam itu cerdasnya dari Adam. Jadi berbeda dengan jurnal bahwa kecerdasan itu ibu dan perilaku itu ayah. Kalau gitu Alkitab salah dong Pak, nggak sesuai dengan jurnal. Enggak, nanti saya jelasin ya. Atau saya jelasin sekarang ya tadi, ketika jurnalnya Jerman Barat atau Israel, cerdas itu ayah. Nah, apa bedanya? Nanti saya jelasin ya. Oke. Tapi yang pasti saya mau jelasin dulu bahwa cerdas itu ayah, gitu ya, cukup banyak. Misalnya Lameh punya istri, ya, Yabal itu bapak segala orang yang punya kepandaian memelihara ternak. Itu jadi kayak namanya kalau dalam istilah kecerdasan itu natural intelligence. Yubal itu bapak segala orang yang punya musical intelligence. Sila itu bapak dari segala orang yang punya, kalau tukang tembaga, tukang besi itu istilahnya adalah kinesthetic intelligence, tactile kinesthetic, gitu ya. Kalau dalam istilah-istilah edukasi. Nah, oke, ini anak saya penulis buku itu menurun dari saya juga, bukan dari istri saya. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa kecerdasan garis ayah, ya. Lalu saya jadi coach, jadi pembicara anak saya itu karena juga dari bapak saya. Bapak saya itu dalang, ya, namanya Bapak Sanyoto, itu dalang di Kota Solo, itu bapak saya tukang cerita. Makanya saya juga menjadi tukang cerita, gitu ya. Cuma ceritanya ganti di YouTube. Ini anak saya paling kecil, dia punya gambarnya detail banget, dia kuat dalam desain grafis, sekarang juga desain grafis, ya itu bakat dari saya karena istri saya tidak bisa menggambar dan saya pelukis, itu pun dari bapak saya juga, ibu saya enggak, ini bapak saya, ini anak saya, jadi jalur ayah, ya, kecerdasan. Anak saya nomor 2 wajahnya wajah istri, tapi dalam hal kamera, film, editing itu dari saya. Jadi kecerdasan garis ayah. Ya, ini anak saya ahli kamera. Saya kemana pergi bawa kamera, bahkan saya syuting sendiri, edit sendiri, ngomong sendiri.
Upload YouTube sendiri. Nah, sekarang gimana penjelasannya? Kecerdasan adalah sebenarnya DNA ayah dan ibu. Jadi pengasuhan itulah yang membuat DNA itu aktif. Kenapa di Indonesia, Asia, hasil jurnal itu bahwa kecerdasan itu kromosom ibu. Sedangkan di Jerman Barat, di Israel, Yahudi, cerdas itu kromosom ayah. Apa jurnal ini bertentangan? Tidak. Karena di Asia yang mengasuh itu anak, yang mengasuh itu ibu. Sedangkan Jerman dan Yahudi yang mengasuh itu bapak. Jadi siapa yang mengasuh itu mengaktifkan DNA saya dekat sama anak saya, maka itu cara saya mengaktifkan DNA anak dalam tubuhnya yang berasal dari saya. Kalau anak benci saya karena saya bikin luka hati, kepahitan, maka bakat-bakat yang di dalam tubuh anak yang berasal dari saya tidak pernah akan muncul. Jadi sebenarnya yang diwariskan itu DNA-nya, bukan nyawanya, bukan rohnya. Ya, nah itu DNA-nya. Bahkan perilaku juga diwariskan. Nanti saya akan tunjukkan, ya. Tapi bukan dosa yang diwariskan. Jadi kalau karma itu dalam arti sebab akibat, bapaknya maling, anaknya dihukum, bapaknya maling, anaknya sial. Nah itu kami Kristen tidak percaya. Ya, kami tidak percaya kalau bapaknya maling, anaknya sial, gitu enggak, ya. Oke, saya lanjutkan dulu mengenai DNA ini, karena ini lebih ilmiah. Berarti yang diwariskan itu DNA, ya. Tapi DNA itu akan hidup lewat pengasuhan. Lalu bagaimana dengan perilaku? Secara Kristen, ya. Ada raja namanya Asarya, dia benar di hadapan Tuhan, itu persis seperti ayahnya, Amasya. Yotam melakukan yang benar di mata Tuhan, persis usia ayahnya. Jadi selain kecerdasan, ini namanya perilaku. Ya, nah perilaku kalau dalam Kristen bukan karma, tapi itu perilaku yang diwariskan karena pengasuhan. DNA kalau diasuh maka DNA muncul. Nah, yang muncul itu juga termasuk kalau DNA itu sesuatu yang di dalam tubuh manusia. Kalau perilaku itu dampak dari nilai-nilai lewat pengasuhan, maka yang diturunkan itu nilai-nilainya. Nah, nilai keyakinan itulah yang mempengaruhi perilaku. Nah, siapa yang mengasuh itu yang pengaruhnya kuat. Maka ini saya tunjukkan pengaruh ayah karena memang di Yahudi itu patriarkal. Dan saya yakin mungkin Arab juga sama ya, wilayah sana memang patriarkal. Bapak dominan dalam menentukan nilai-nilai. Ibu ngurus makan, ngurus menu, minum, tapi nilai itu ayah. Sedangkan di Indonesia ini banyak sekali ibu malah yang mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Sehingga bisa bapaknya bisa beda agama sama anaknya karena anak ikut ibunya. Itu contoh bukan patriarkal, ya. Nah, masih banyak sekali sebenarnya ya, seperti Amasya hidup seperti Daud leluhurnya, dia berbuat persis seperti Yoas ayahnya. Sekali lagi jalur ayah, ya. Karena itu apa yang ayah lakukan itu bisa mewariskan kepada anak dalam hal perilaku. Termasuk misalnya anak saya itu suka tampil, itu saya banget. Karena istri saya tidak suka foto, gitu ya. Termasuk anak saya nulis buku, jadi pembicara, itu saya banget. Karena saya memang mengasuh anak-anak. Bahkan dulu istri saya masih kerja di perusahaan, jadi sampai anak saya paling kecil itu 2-3 tahun, yang mengasuh anak itu saya. Ya. Bahkan yang buka playgroup, jadi guru playgroup itu saya. Setelah 8 cabang dan anak saya lulus playgroup, baru istri saya keluar dari perusahaan dan dia meneruskan playgroup yang namanya Happy Holy Kid. Jadi dalam waktu anak usia dini, usia emas, saya terlibat dengan sangat erat dalam pendidikan anak-anak, bahkan termasuk secara fisik ya, kayak ngelonin, nyeboin, nyuapin begitu, sampai istri saya keluar dari perusahaan. Karena dulu istri saya itu punya gaji 3 kali lipat saya. Jadi ya mau keluar atau berhenti karir itu cepat bergumul gitu ya, berhenti apa enggak, kan sayang gajinya 3 kali lipat gitu ya, sampai anak 3 lahir. Tapi saya bersyukur dengan cerita seperti itu, saya jadi punya kedekatan yang luar biasa dengan anak-anak, dan semua DNA saya yang dalam tubuh anak saya muncul dan hidup karena pengasuhan ayah. Jadi pengasuhan itu, kalau makanya saya mengajarkan dalam buku saya, pengasuhan itu ayah dan ibu. Jadi kalau misalnya bapaknya marketing, ibunya accounting, boleh. Mengasuhnya bersama-sama. Saya tidak setuju pembagian bapak cari uang, ibu didik anak. Enggak. Bapak cari uang, ibu kelola uang, didik anak bareng-bareng. Bapak marketing, ibu accounting, didik anak bareng-bareng. Jadi baginya itu jangan didik anak ibu,
lalu bapak itu yang lain, enggak. Didik anak itu bareng-bareng. Kalau enggak nanti ya seperti fenomena di Asia, di mana penelitian melaporkan cerdas itu dari ibu. Cerdas dari bapaknya enggak muncul, karena bapaknya enggak mengasuh. Nah, ketika bapaknya mengasuh, menurut Gerard Edelman. Gerard Edelman itu siapa? Tahun 71, dia memenangkan hadiah Nobel mengenai otak yang maksimal. Dalam penelitiannya Gerard Edelman, ayah-ayah yang mengasuh anaknya lebih cerdas. Itu kenapa orang Yahudi itu kalau dicari pemenang Nobel di muka bumi ini, 70% itu nama Yahudi. Oh, yang menemuin obat ini, obat itu, makanya bukan saya sok Sionis gitu ya. Tapi Benyamin Netanyahu itu Perdana Menteri Israel itu pernah ceramah begini. Tahun 30-an kami dibantai di mana-mana. Di Jerman namanya Holocaust. Bahkan sebenarnya tahun 70, masih lama banget kan 2000 tahun. Roma datang, ya Israel itu dihancurkan udah. Itu bangsa itu terserak ke seluruh muka bumi, hilang selama hampir 2000 tahun. Tahun 1930-an, mulai dengan Holocaust, terutama dimulai dengan Jerman, lalu menyebar kemana-mana, Yahudi dibantai di mana-mana, akhirnya mereka pulang kampung didukung oleh Inggris. Ya, padahal pulang kampung itu udah ditinggalin 2000 tahun. Ya sudah orang Palestina di situ gitu kan. Jadi masalah kalau sudah 2000 tahun ditinggalkan. Lalu mereka mulai ada di situ. Dan Benyamin Netanyahu berkata, tahun 1940-50, 1940 kan 48 kan mereka mendeklarasikan, kami nggak punya tentara, nggak punya rumah sakit, nggak punya anggaran, nggak diakui dunia. Dan ini ceramahnya Benyamin Netanyahu itu 10 tahun yang lalu. Hari ini kami pengekspor obat-obatan terbesar di dunia, pengekspor makanan, sayuran wilayah Timur Tengah. Mereka mulai meluncurkan satelit setara dengan Rusia dan Amerika. Pergilah ke Amerika, Eropa, cari bank terbesar, cari retail terbesar, siapa pemiliknya, bangsa kami, gitu ya. Itu Benyamin Netanyahu itu yakin banget, buka Google, cari daftar pemenang Nobel, 7 namanya nama marga kami, begitu ya. Saya pikir hebat banget nih. Tapi apa yang membuat mereka de facto yang kenyataannya hebat? Karena parenting ayah. Jadi saya mau ambil datanya ini bukan soal Sionisnya, tapi mereka tuh ayahnya terlibat dalam pendidikan anak. Bahkan memang patriarkal. Ya, kalau Minang itu kan matriarkal. Anak laki-laki nggak dapat warisan. Warisan garis keturunan ibu. Ya, tapi itu sih bukan karena Islamnya ya, karena Minangnya. Karena suku Minangnya. Gitu ya. Sehingga dulu ada persetujuan kesepakatan gimana menjembatani budaya Minang dengan Islam, begitu ya. Tapi kalau bicara Islam, setahu saya patriarkal, ya sama juga dengan Yahudi. Nah, itulah pentingnya sebenarnya pengasuhan ayah kalau kita membangun sebuah sistem keluarga yang baik dan keluarga yang baik bahagia dan bahagia itu sehat. Oke. Sama juga saya punya anak perempuan ini vegan, makanya luar biasa sehatnya itu dari saya. Istri saya itu makan sembarangan. Ya, jadi kebanyakan kan di mana-mana itu bapak yang makan sembarangan ya. Nanti ibunya yang hati-hati, jangan makan sop buntut, jangan makan soto. Itu ibunya yang cerewet. Dalam keluarga saya dibalik. Saya pesen gado-gado, istri pesen sop buntut. Makanya anak-anak saya semuanya makan sehat. Itulah pengaruh ayah. Ya, kalau ayah hidup sehat, anak-anaknya hidup sehat. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, saya lewati aja quote-nya ini. Ya, nah sekarang bagaimana reinkarnasi dalam perspektif Kristen? Mohon maaf kepada yang Hindu Buddha. Mohon maaf juga kepada Pak Saiful dan Bu Sinta. Kalau kami dengan jelas, ya Kristen itu mengatakan manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, sesudah itu dihakimi. Jadi kalau Kristen dengan tegas, kami tidak ada yang namanya reinkarnasi. Ya, jadi saya tidak percaya dan saya juga menyarankan teman-teman yang Kristen ya jangan berubah kepercayaan. Kalau teman-teman berubah kepercayaan, saya merasa bersalah ya mengikutkan teman-teman dalam program ini. Jadi saya mau mengatakan bahwa kita orang Kristen tidak percaya dengan reinkarnasi. Jadi ketika kita hidup dalam Indonesia, dan saya katakan sekali lagi, camp ini adalah Indonesia. Ya, camp ini adalah Pancasila. Ada Pak Ustadz, ada saya.
kita mendengar pelajaran, kita mengambil yang baik, tapi yang nggak setuju ya jangan diyakini, begitu ya. Itu kita belajar berbangsa Indonesia di sini. Kalau saya di gereja tentu kalimat saya lebih ekstrim. Karena internal tertutup dan tidak direkam gitu ya. Atau direkam pun biasanya di uploadnya di channel Kristen gitu ya. Tentu akan berbeda. Tapi ini ada yang Muslim, Bu Sinta, saya sebagai pemimpin program ya, dan teman-teman yang lain, tapi saya perlu karena di sini ada teman-teman yang ikut program ini gara-gara saya. Ya, melihat saya ada lalu daftar. Supaya teman-teman tidak salah gitu ya. Nanti, Pak Jarod sekarang percaya reinkarnasi tuh, buktinya saya diundang ke sini. Enggak, tetap enggak. Saya tetap tidak percaya ya. Itu bagi saya tegas supaya teman-teman clear ya, karena ini menyangkut keyakinan. Ya, selebihnya mau jus golongan darah jadi ikuti, tetap keyakinan itu sebenarnya sudah masuk areal di mana ya teman-teman boleh berbeda dengan pengajarnya. Ya, jadi saya mohon maaf untuk memberikan penegasan hal ini karena memang masuk di areal keyakinan yang di mana kita boleh berbeda dan saya berbeda. Ya, sekarang saya lanjutkan kembali ke tema awal, ya, yaitu mengenai soul healing and miracle. Nah, saya paling senang menggunakan Nabi Ayub karena Nabi Ayub itu adalah hidup pada zaman Abraham, di mana agama Kristen belum ada. Ya, Abraham itu kan punya anak Ishak dan Yakub. Lalu Ishak dan Ismail. Ya, baru Ishak punya anak Yakub dan Esau. Esau menurunkan bangsa Edom, ya, dan Moab dan seterusnya. Sedangkan Yakub punya anak 12. 12-nya itulah 12 suku Israel. Ya, jadi Yakub punya anak 12. Ruben, Simeon, Lewi, Yuda, Isakar, Sebulun, Gad, Aser, dan Naftali. Ini akhirnya pergi ke Mesir, dipimpin sama dimulai dengan Yusuf, ya, yang merantau berkembang biak selama 400 tahun, tapi kemudian dijadikan budak di Mesir. Nah, Musa lah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi berangkat dari Abraham, ada Ishak dan Ismail. Nah, Ismail inilah yang melahirkan bangsa Arab. Nah, Nabi yang namanya Ayub itu hidup pada zaman Abraham, bukan keturunan Abraham. Sudah pasti bukan orang Yahudi. Orang bangsa Yahudi itu anaknya keturunan Yakub. Yakub itu cucunya Abraham. Jadi Ayub, Nabi Ayub itu makanya ada di agama Islam, ada di agama yang lain, bahkan di Babel. Ya, Babel itu Irak, Iran, itu kisah Ayub ada. Jadi bukan cuma di Alkitab, ya, Ayub. Nah, sekarang saya akan gunakan kisah Ayub ini yang versi yang ada di Alkitab tentunya ya, tapi kembali dulu ke roh, jiwa, dan tubuh. Nah, yang saya harapkan terjadi dengan teman-teman ya adalah kesembuhan yang namanya soul healing and miracle. Kesembuhan mujizat karena teman-teman punya roh itu berjumpa dengan Tuhan. Nah, tentu di sini ya Tuhannya masing-masing ya. Kan masing-masing agama punya Tuhan, Tuhannya ada nama. Ya panggil namanya masing-masing. Tapi menurut saya prinsipnya sama. Mengundang Tuhan menjadi tuan dan raja atas roh kita, bahkan atas pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi pintunya itu masuk ke roh, karena pikiran, perasaan, kehendak itu Tuhan ciptakan manusia. Kehendak itu ada kehendak bebas, sehingga Adam itu berani bisa mengambil keputusan untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat yang Tuhan larang. Jadi teman-teman tuh bisa mengambil keputusan. Saya mau keluar dari grup ini, saya mau masuk, saya mau pindah agama bahkan. Itu kan manusia itu hebat sekali, bukan robot ya. Tapi maka kita harus mengundang Tuhan masuk di roh kita, di nyawa kita. Menjadi tuan atau raja atas nyawa kita. Bahkan setelah itu kita menyerahkan ego kita untuk takluk kepada roh. Roh kita yang sudah roh Tuhannya. Jadi perasaan, pikiran, kehendak untuk kita taklukkan kepada roh yang sudah ada roh Tuhan. Di Kristen disebut ada roh kudusnya. Dengan demikian, maka roh Tuhan bisa keluar menembus jiwa yang sudah kita serahkan kepada Tuhan, bahkan dengan kata lain yang sudah bersih. Ya, saya ulangi lagi, perasaannya kecewa, kepahitan, dendam, benci, pikiran curiga, pikiran negatif, usil, jahil,
drive-nya. Tadinya pengennya, passion-nya itu kaya, sukses, terkenal, jahati orang lain, menjadi belas kasihan, berbuat baik, maka itu namanya jiwanya sudah baru. Begitu jiwanya baru, roh yang ada di dalam sudah ada, itu roh Tuhan berkarya menembus tubuh, maka tubuh yang sakit menjadi sembuh. Itu yang saya sebut dengan soul healing. Jadi roh kita itu mengalami kesembuhan. Nah, saya mau cerita ya. Ini saya pernah cerita di saya sebelumnya atau yang di PHS. Tahun 98 sakit pinggang, kejepit 2 lumbal. Nggak kenal olah nafas, belum kenal dokter Tan Sutian, belum kenal dokter Elizabeth Subrata. Coba takut dioperasi aja. Lalu benar-benar meratap mencari Tuhan, pengen mengalami Tuhan, doa, puasa, bergumul, berdoa, nyanyi. Ya singkat cerita, mengalami Tuhan. Waktu pinggang saya sembuh, yang justru tidak harapkan, saya nggak mendoakan, bukan nggak diharapkan ya. Loh, kok saya nggak pakai kacamata, nggak pusing lagi ya? Gitu. Terus suatu ketika kacamata itu kelindas mobil, akhirnya pergi ke optik Melawai di Blok M. Waktu dites, Bapak ini mau gaya-gayaan beli kacamata? Ya enggak, saya kan silindris 2,5 sama yang satunya lagi positif 2,5. Bapak itu normal. Cek lagi. Iya, Bapak normal. Sembuh. Terus saya jadi mulai mikir nih, wih, jangan-jangan ada kesembuhan yang lain nih. Saya coba makan udang. Sebelumnya kalau makan udang, cumi, kepiting, ebi kecil aja berlendir loh, menjijikkan sekali. Saya punya alergi itu menjijikkan sekali. Jujur ya, bapak saya selingkuh, kakek saya selingkuh, dan dari kakek sebenarnya itu darahnya kotor. Nah, dalam hal ini juga saya tidak percaya itu karma, tapi ini darah kotor itu diwariskan DNA-nya. Diwariskan alerginya. Sembuh loh, sembuh, benar sembuh. Nggak pakai olah nafas. Nggak pakai diet-dietan. Ketika mengalami Tuhan, wah, itu yang membuat saya tahun 98, saya tuh keliling Indonesia loh, pergi ke Melak, ke Barongtongkok, ke Papua, ke Kalimantan, ke Lampung. Jadi dulu saya itu ya dikenalnya, ya orang mengenal saya di kelompok Kristen ya, disebut penginjil. Pergi di gedung-gedung olahraga, di lapangan sepak bola, kadang di gereja, ya kemana pergi itu orang sakit tak suruh maju ke depan, kita doain ya untuk mengalami kesembuhan. Jadi kalau flyernya gitu bukan seminar keluarga atau seminar hidup sehat, itu enggak, kebaktian, kebangunan rohani, kesembuhan ilahi begitu. Kalau saya mengenang tahun-tahun 98, 2002, tapi Tuhan memang unik ya, 2002 saya bergeser nulis buku dan mulai jadi guru. Tapi saya percaya bahwa itu bisa dialami semua orang. Bahkan dulu saya kemana pergi, ya begitu kerjaannya. Ya, gimana orang supaya bisa mengalami kesembuhan karena berjumpa dengan Tuhan. Nah, ini saya kembalikan, saya bawa kembali ke dalam modul ini. Ya, supaya teman-teman, saya percaya ya dengan keyakinannya masing-masing, yang namanya soul healing itu adalah roh kita sembuh karena berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita sudah sehari, 2 hari, bahkan udah 30 hari, ya, besok udah tanggal 9, besok udah penutupan, udah mau di ujung penutupan, hatinya udah bersih, ya, udah mengampuni, sudah terima suami apa adanya. Dulu orang tua maki-maki, kita sudah ampuni, ya, bahkan orang tua yang sudah nggak ada kita bisa, ya, berdoa sama Tuhan mengampuni orang tua yang sudah nggak ada. Kalau masih ada, masih bisa didatangi. Pergi ke rumah orang tua, ya sujud minta ampun. Hati kita bersih, maka waktu kita mengalami Tuhan, yang saya doakan, saya harapkan adalah teman-teman mengalami namanya mujizat kesembuhan. Karena itu dialami banyak orang, ya, dan itu bisa terjadi. Dan saya berharap terjadi. Karena itulah yang sebenarnya kuasa energi kesembuhan yang tertinggi. Kalau kita kembali kepada gambar segitiga itu ya, saya paling suka tuh gambar segitiga itu, sering saya pakai ya. Oke, sebelum kita praktek, saya balik ke ceritanya Ayub ya, hanya saya mau tunjukkan saja ayatnya ya. Ayub itu pasal 1, pasal 2 itu dirampok, anaknya mati karena kebakaran, domba, lembu, sapi, dijarah orang Kasdim, orang Seba, itu di Ayub pasal 1, pasal 2.
Lalu Ayub pasal 3 sampai pasal 37 itu Ayub berjumpa dengan Elihu, Bildad, Sofar, Elihu, Bildad, Sofar, Elihu, Bildad, Sofar, bentar, Bildad, Sofar, Elifas, Elihu, 4 orang teman. 37 pasal, nggak tahu berapa bulan, ngomong terus gitu ya. Dan tidak ada kisah kesembuhan. Siapa sih Elifas, Bildad, Sofar, Elihu? Ini 4 ini orang bijaksana semuanya. Ya, orang bijaksana itu ya kayak saya, Bu Sinta, Pak Saiful Karim. Orang bijak. Waduh, dinasehati macam-macam. Teman-teman ini baik loh ya, dinasehati mau lagi ya. Waktu Ayub dinasehati, itu Ayub itu bantah loh. Ayub itu bantah. Baca aja kitab Ayub yang agamanya Kristen ya. Ayub itu bantah, enak aja lu ngomong. Coba lu ngarami sendiri. Enak aja lu ngomong. Jadi Ayub itu dinasehati sama 3 orang bijak. 4 sama Elihu ya. Saudara gurunya cuma 3, kurang 1. Kayaknya Bu Sinta perlu cari tim 1 lagi. Itu Ayub itu ngeyel kalau tak bilang itu ngeyel itu bantah terus gitu ya. Malah tambah parah sakitnya. Oke, singkat cerita, satu nasihat terakhir itu Elihu. Elihu itu yang paling muda. Jadi Elihu ngomongnya yang terakhir, dia bilang, mohon maaf, aku paling muda di sini, tapi aku boleh nggak berbicara gitu. Nah, akhirnya Tuhan itu marah sama Bildad, Elifas, Sofar, sama Elihu malah nggak marah. Setelah Ayub berbicara dengan Elihu, akhirnya Ayub itu ngikutin nasihatnya. Dan dia mulai berdoa kepada Tuhan. Itu pasal 38. Lalu Ayub berbicara dengan Tuhan, 38, 39, 40, 41. Itu Ayub berbicara dengan Tuhan. Lalu pasal 42, terakhir. Karena Ayub cuma 42 pasal. Jadi, kalau kita sakit, cari orang bijaksana itu memang ya bisa menyenangkan, bisa menjengkelkan. Ya, menjengkelkannya itu gini, kalau bertobat, makanya biar kamu sembuh. Emangnya saya punya dosa? Ya iyalah, marah malah si Ayub itu kan. Jadi kadang-kadang ketemu orang bijaksana atau orang pinter itu bikin kita jengkel, gitu kan. Teorinya banyak ya kan. Sampai Ayub berkata begini loh, Ayub tuh berkata begini, sekiranya kamu di tempatku gitu ya, mudah-mudahan kamu ngalami deh, biar gak banyak ngomong gitu. Coba mudah-mudahan kamu ngalami yang aku alami. Jadi Ayub itu saking jengkelnya sampai yang menasehati itu berkata, mudah-mudahan kamu ngalami yang aku alami. Malah mujek-mujek gitu ya. Waduh. Ya, tapi memang saya juga memahami temannya Ayub itu memang menjengkelkan banget ya. Kalau Bu Sinta kan enggak. Pak Saiful juga baik, ya kan? Saya nggak tahu. Mungkin ada juga yang jengkel sama saya. Ketawa melulu, nggak ngerasain. Saya sakit. Saya merintih-merintih. Pak Jarodi ketawa-ketawa. Nggak punya empati, nggak punya simpati. Ya, nggak tahu saudara ngomong apa ya. Tapi Ayub itu dulu jengkel sama penasehatnya. Singkat cerita ketemu Elihu. Di mana Elihu itu berkata, salah satu perkataan Elihu yang saya suka. Nafas dari Tuhan itu menyembuhkan. Nafas dari Tuhan itu menyembuhkan. Selama roh Tuhan ada dalam lubang hidungku. Waduh, itu Elihu itu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya Ayub berdoa kepada Tuhan. Nah, berdoa pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42. Akhirnya pasal 42 itu Ayub berkata begini. Menarik sekali untuk kita pelajari. Ya, sekali lagi Ayub ini bukan Kristen, bukan Yahudi, bahkan bukan keturunan Abraham, tapi hidup pada zaman Abraham. Akhirnya Ayub berkata begini dalam ayat 5:42. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Inilah yang saya sebut dengan soul healing. Ayub ngaku. Karena ini Ayub berbicara dengan Tuhan, pasal 42 ini. Tuhan, aku mengaku bahwa dulu saya hanya mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dengan kata lain, Ayub itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Selama ini dia hanya beragama saja. Tahu tentang Tuhan. Namanya ini, artinya ini. Namanya siapa? Ya Anda punya agama masing-masing. Tuhan ada namanya. Tapi Anda ketemu nggak sama Tuhan? Nah itu yang saya ingin tantang saudara malam hari ini. Kalau Anda belum mengalami, Anda harus mengalami. Anda mengundang Tuhan. Sebut namanya, panggil namanya. Tuhan masuk dalam nyawaku, masuk dalam rohku, masuk dalam jiwaku, masuk dalam batinku, masuk dalam perasaanku. Kenapa?
batin yang terluka, Anda mau lawan. Ya, udah diajari nih, ampuni. Mana sanggup mengampuni? Nggak bisa lah. Kita punya manusia itu punya kekuatan. Kita nggak sanggup mengampuni, terlalu menyakitkan, terlalu pahit. Kita tahu pikiran positif, nggak bisa lah, curiga terus lah. Apalagi saya miskin dan disingkirkan. Dalam arti dulu, tadi saya cerita, kenapa saya bakar-bakar toko Cina. Waktu kecil saya alergi kan, jadi kulit saya suka berminyak, lalu saya pergi ke toko. Saya kan pengen lihat tuh barang pegang-pegang toko, gitu, pegang-pegang kaca. Pergi lu, kaca saya dikotor tuh gitu. Itu luka hati itu. Jadi saya terluka waktu nggak nyolong barang, cuma pengen melihat aja, diusir sama engkau yang punya toko. Begitu ada kerusuhan, saya bakar tuh. Saya bakar tuh toko. Kenapa? Saya pernah punya kebencian. Sampai itu benar-benar waktu ketemu Tuhan, itu saya buang semuanya. Bahkan akhirnya saya menikah sama orang Tionghoa. Dulu, waduh, tak bakar tokonya, begitu kan? Karena luka hati. Kalau saya nggak ketemu Tuhan, mungkin saya jadi teroris kali. Ikut main bola lagi, bisa ngerakit senjata, bisa bikin bom. Tapi untung saya sudah ketemu dengan Tuhan. Jadi ketemu dengan Tuhan ini mengubah paradigma, mengubah mindset. Bahkan terlebih lagi, oke, saya kembalikan lagi kepada Ayub sebelum kita mulai praktek, kita berdoa, ya. Ayub berjumpa dengan Tuhan. Mataku sendiri memandang engkau. Artinya apa? Dia mengalami Tuhan, dia mengundang Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan. Ya singkat cerita saja, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Singkat cerita saja, maka pada ayat yang 17, ini kepotong sedikit ya. Maka matilah Ayub, tua lanjutnya, lanjut umur. Dan Ayub itu masih hidup 140 tahun lagi. Ayub masih, ini bukan kepotong ya, ayat 16, 42-16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, ia melihat anak-anaknya dan cucunya sampai keturunan keempat. Lalu matilah Ayub tua dan lanjut umur. Jadi Ayub sehat, ayat 10-nya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jadi Ayub dipulihkan, badannya sembuh, bukan hanya badannya sembuh, kekayaannya kembali, istrinya kembali, dulu punya anak 10 mati semuanya, punya anak 10 lagi, ya. Tapi kami orang Kristen tidak percaya itu reinkarnasi, ya. Yang mati masuk penghakiman. Jadi, tapi Ayub di sini intinya Ayub pulih, Ayub sembuh kembali, diberkati lagi, bahkan hidup 140 tahun lagi. Tapi kapan itu terjadi? Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, maka sekarang kita akan ambil waktu tidak panjang, ya, 10 menit. Kita akan olah nafas, atau lebih tepatnya ya sebut doa, ya. Dan teman-teman tahu lagu kesukaan saya, Kaulah Tuhan penyembuhku. Tuhannya masing-masing, panggil nama Tuhan masing-masing. Tapi hari ini kayak seperti saat teduh, tutup mata, hayati benar. Saya akan putar lagunya satu kali. Setelah itu tanpa lagu, mungkin saya putar instrumen, ya. Tapi teman-teman panggil Tuhan, sebut nama Tuhan, panggil nama Tuhan. Tuhan, aku perlu kesembuhan. Tuhan, aku mau sembuh. Aku percaya yang menyembuhkan saya adalah Tuhan. Aku mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Aku tidak hanya mau dengar cerita, Pak Jarod sembuh, si ini sembuh, si itu sembuh, tapi aku mau sembuh, Tuhan. Tuhan, aku mendengar orang lain mengalami pengalaman-pengalaman supranatural, mengalami pengalaman-pengalaman makro kosmis, atau apapun istilahnya, tapi bagi saya adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan bukan teori, karena Tuhan bukan konsep. Tuhan bukan teologi, tapi Tuhan itu pribadi. Bahkan saya berkata Tuhan itu bukan energi, tapi dalam Tuhan ada kuasa. Tuhan bukan cahaya, tapi Tuhan memancarkan cahaya. Tuhan bukan energi, tapi Tuhan memancarkan energi. Yang dijamahnya sembuh. Jadi kesembuhan itu dari Tuhan dalam konsep kesembuhan roh dan mujizat. Ya, kita akan praktek. Saya akan putarkan lagu satu kali. Setelah itu saya hentikan lagunya dan teman-teman melanjutkan kira-kira 5 menit. Jadi lagunya ini 5 menit. Jadi 5 menit dengan lagu, 5 menit tanpa lagu. Tarik nafas pelan-pelan,
dan buang nafas pelan-pelan. Ya, sebaiknya tutup mata dan kita akan masuk dalam doa. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Mari angkat suaramu, katakan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan. Mari lebih lagi bawa imanmu, katakan. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Mari angkat tanganmu, katakan Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Lalu sekali lagi angkat kedua tanganmu, nyatakan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Amin. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh.
Teman-teman lanjutkan doanya, tetap ambil nafas pelan-pelan, dan kita berdoa sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing. Tapi panggil nama Tuhan, Tuhan, kami sudah hidup puluhan tahun, dan kami hidup dalam sakit penyakit. Kami mendengar Tuhan, banyak orang mengalami kesembuhan. Kami mendengar banyak orang mengalami mukjizat. Dan kami mau ya Tuhan, bukan hanya mendengar kisah orang lain, tapi kami rindu, kami sendiri juga mengalami. Panggil nama Tuhan dan sebut nama Tuhan. Tuhan, kami mengundang Tuhan masuk di hati kami. Tuhan masuk di pikiran kami. Kami mengundang Tuhan menjadi Tuan dan Raja atas kehendak kami. Kehendak bebas kami yang selama ini kami kuasai sendiri, dan kami hanya hidup menurut ego kami. Dan ego kami dikuasai oleh emosi kami. Tapi kami mau membawa ego kami dikuasai oleh Tuhan. Kami menyerahkan diri kepada Tuhan. Bertahun-tahun kami belajar agama, menjadi ahli agama. Bahkan teman-teman kami berperang demi agama dan membunuh demi agama. Tapi kami mau hidup dalam kedamaian, kami mau hidup dalam kesehatan. Kami akan mengasihi sesama manusia, bahkan sekalipun kami berbeda agama. Tapi yang pasti Tuhan, yang kami butuhkan, kami butuh sehat, kami butuh sembuh. Kami tidak mau dipusingkan dengan aneka teori agama. Yang kami butuhkan, kami berjumpa dengan Tuhan. Roh kami haus akan Tuhan. Jiwa kami haus akan Tuhan. Kami capek berdebat, kami capek berteori. Kami pusing dengan aneka teori. Kami mau mengalami Tuhan. Kami nggak mau belajar tentang Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan. Hari demi hari, sudah 1 bulan Tuhan, kami berbicara tentang kesehatan, tentang perasaan, tentang luka hati. Kami harus mengampuni. Tapi kami mau jujur di hadapan Tuhan bahwa sebenarnya kami tidak mampu ya Tuhan. Kami nggak kuat untuk hal itu. Kami mau mengalami Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan. Panggil nama Tuhan. Panggil nama Tuhan. Tuhan, masuk hati kami. Masuk pikiran kami. Masuk nyawa kami. Masuk roh kami. Dengan kata yang lebih ekstrim, kami tidak mau kerasukan setan. Kami mau kerasukan Tuhan. Supaya Tuhan merasuki hati kami, Tuhan merasuki pikiran kami. Dan Tuhan mempengaruhi tubuh kami. Kami percaya Tuhan berkuasa. Kami percaya Tuhan hidup. Kami percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Kami percaya Tuhan bisa mengadakan mukjizat. Tapi nyawa kami sebagai manusia, nyawa kami lapar. Perasaan kami terluka, pikiran kami negatif, pikiran kami terluka. Perasaan kami terluka. Dan nyawa kami mengembara di dalam kegelisahan. Bawa kami ke padang rumput yang hijau ya Tuhan. Bawa kami tenang dalam hadirat-Mu.
Biar roh kami boleh berjumpa dengan roh-Mu ya Tuhan. Dan aku bisa berkata, tenanglah hai jiwaku. Berhentilah mengembara hai jiwaku. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Bertahun-tahun kami makan obat yang semakin merusak tubuh kami. Kami butuh mujizat-Mu ya Tuhan. Bekerjalah dalam tubuh kami. Bekerjalah dalam pikiran kami. Bekerjalah dalam nyawa kami, dalam hati kami. Kami bersyukur dengan Ibu Sinta yang banyak berbicara hal-hal psikologis, membongkar hati kami, membongkar luka hati kami, kesalahan perasaan kami. Kami bersyukur dengan Pak Saiful Karim yang juga mengajar kami pola pikir, prinsip-prinsip kehidupan. Tetapi terlebih lagi kami butuh Tuhan. Kami berterima kasih untuk guru yang mengajar kami, untuk program ini, tapi kami butuh Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Ketika Ayub berjumpa dengan Tuhan, dia sembuh. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan, pertama dia sembuhkan batin saya. Karena batin saya penuh dengan kebencian. Saya benci orang kaya, saya benci orang Tionghoa. Dan pikiran saya selalu negatif, penuh dengan pemberontakan. Bahkan ide-ide kejahatan. Waktu saya berjumpa dengan Tuhan, saya menangis. Saya menggelepar. Bahkan waktu itu, saya rebah dan saya jatuh. Tidak ada orang yang tumpang tangan atau mendoakan saya. Tapi saya terpental ke belakang. Saya masih ingat sekali waktu itu datang Morris Seluruh di Gelora Olahraga Senayan. Saya duduk di belakang, di paling atas. Di sana pun saya terpelanting dan saya jatuh. Dan saya menangis, Tuhan, aku mencari Tuhan. Ternyata Tuhan begitu dekat. Cukup saya membuka hati dan mengundang Dia masuk. Tuhan tidak perlu dicari di atas gunung. Tuhan tidak perlu dicari di tanah suci. Mohon maaf. Tuhan ada di sini. Malam hari ini saya rindu teman-teman mengalami Tuhan. Tutup pikiran, tutup telinga, buka nyawa saudara. Buka nyawa, buka roh saudara. Buka hati saudara untuk Tuhan. Tutup pikiran untuk konsep-konsep dunia. Cinta uang, mamon, hedon, keserakahan, luka hati, kecewa, kepahitan, kita buang. Kalau kita nggak sanggup membuangnya, kita menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu Tuhan dalam hatiku. Aku perlu Tuhan dalam nyawaku, dalam pikiranku.
Aku perlu Tuhan untuk tubuhku. Saya setuju dengan Pak Saiful yang berkata bahwa Tuhan itu dekat. Bahkan Tuhan bisa ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Atau Ayub berkata, selama roh Tuhan ada dalam lubang hidungku, dalam nafasku, setiap tarikan nafasku membawa aku bersatu dengan Tuhan. Tapi aku bukan hanya menarik nafas, aku mengundang Tuhan berkuasa atas pikiranku, atas perasaanku. Yang teman-teman tidak mampu untuk melupakan peristiwa traumatis, tidak mampu untuk melupakan hal yang menyakitkan, tidak mampu untuk mengampuni, tidak mampu untuk mengasihi karena memang sebelumnya sangat membenci. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, keajaiban terjadi. Saya menyebutnya miracle atau mujizat. Keajaiban pikiran kita bisa berubah. Keajaiban perasaan terjadi. Keajaiban passion, kerinduan, drive, kehendak terjadi. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan, keajaiban tubuh juga terjadi. Alergi lepas, penyakit lepas, kelemahan tubuh lepas. Bahkan penyakit keturunan lepas. Terima kasih Tuhan. Biar program ini menjadi momentum dalam hidup kami. Bahwa Tuhan berdiam dalam nyawa kami. Tuhan berdiam dalam roh kami. Tuhan berdiam dalam pikiran kami dan perasaan kami. Tuhan berkuasa atas kehendak kami. Kadang-kadang kehendak manusia batiniah kami begitu bergelora dan ingin berkuasa. Dan kami belajar untuk berkata, kehendak-Mu jadilah Tuhan. Kehendak-Mu jadilah dalam hidupku. Tubuhku hanya alat bagi Tuhan. Hidupku hanyalah saluran bagi Tuhan. Tuhan yang atur hidupku. Sekarang dan ke depan aku milik Tuhan. Apapun agama dan kepercayaan, Bapak Ibu teman-teman semuanya, panggil nama Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Tuhanlah penyembuh kami. Tuhanlah penyembuh kami. Program ini hanya alat. Saya, Bu Sinta, Pak Saiful hanya alat. Tapi teman-teman berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Dan akan hidup ke depan makin dekat dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami berkomitmen hari ini hidup kami milik Tuhan. Engkaulah penyembuh kami ya Tuhan, Engkaulah penyembuh kami. Kami belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ajari kami hidup lebih hati-hati, menjaga tubuh kami, menjaga makan kami, menjaga tidur kami, menjaga pergaulan kami. Kami akan berguna bagi sesama, kami akan berguna bagi lingkungan, bagi bangsa. Kami akan mencintai dan bersahabat dengan semua orang, apapun suku, agama. Kami akan belajar menghargai pandangan-pandangan yang berbeda, namun kami punya keyakinan yang kami pegang, tanpa merusak rasa hormat dan persahabatan. Ajari kami untuk selaras dalam hidup ini, selaras dengan diri kami sendiri. Kami memandang diri kami sebagai ciptaan Tuhan yang unik, dahsyat, dan ajaib. Kami bersyukur bentuk fisik kami, keluarga kami, di mana kami dilahirkan. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan dengan kelemahan-kelemahan tubuh yang kami miliki, yang membawa kami pada penguasaan diri, pada kedewasaan jiwa. Ajari kami hidup selaras dengan keluarga, pasangan, suami, istri, anak-anak, mertua, besan, mantu. Ajari kami selaras dengan tetangga, dengan teman-teman yang lain. Kami selaras hidup dengan sesama anak bangsa, apapun agamanya. Bahkan ajari kami selaras hidup dengan lingkungan dan alam ini. Kami akan memelihara alam, kami akan menjaga alam, dan kami tahu alam akan menjaga kami. Kami akan menyelaraskan antara pikiran kami dan perbuatan kami. Kami akan menyelaraskan dengan apa yang kami yakini dan kami lakukan. Selaras antara perkataan dan perbuatan. Selaras antara yang kami ajarkan dan yang kami lakukan. Kami hidup apa adanya, kami hidup terbuka. Kami tidak hidup pura-pura, kami tidak hidup munafik. Kami tertawa lepas, kami makan enak, kami tidur pulas. Karena kami hidup apa adanya. Kami bongkar topeng-topeng kami buang topeng kami. Kami hidup selaras apa adanya. Sebagaimana Tuhan menciptakan kami dengan kelebihan dan kekurangan. Demikian juga kami menerima pasangan kami apa adanya, anak-anak kami apa adanya. Kami akan menjalani jalan-jalan hidup yang berbeda dan bahagia. Dan kami percaya dalam konsep hidup yang sehat, dalam jiwa yang sehat, maka badan yang membawa jiwa kami ini pun akan sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Silakan berdoa untuk penutupan masing-masing 1 menit, 2 menit, lalu kita selesai. Selesai. Oke, amin. Kita selesai. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya berharap teman-teman punya pengalaman baru dalam hidup ini ya lewat program ini. Kalau ada pertanyaan atau pernyataan juga boleh, mau berbagi juga boleh, silakan ya. Ada boleh buka mic, nulis juga boleh, langsung angkat tangan atau langsung bicara juga nggak apa-apa. Silahkan kalau ada
pertanyaan atau pernyataan juga nggak apa-apa ya. Pernyataan berarti mungkin mau testimoni, ini kan udah kalau nggak salah besok udah penutup ya, atau 2 hari lagi penutup. Dalam jadwal seingat saya tinggal 1 atau 2 kali lagi. Atau malah ada yang sudah mengalami kesembuhan. Ya memang kalau sakit ya sakit hari Kamis, hari penutupan, hari apa? Hari Kamis. Ya, silakan Pak Frans. Pak Jarod, Ya. bertanya. Ya. Persisnya apa yang Bapak lakukan sehingga dapat kesembuhan begitu banyak? Begitu komplit dari alergi, sakit mata, apa? Saya kena glaukoma pada tahun 2013. Kondisinya makin lama makin jelek. Dokter di Jakarta sudah angkat tangan. Saya disuruh ke Singapura, tapi appointment yang didapat tahun depan. Lama begitu. Iya, saya itu agak ekstrim memang, dalam arti awalnya itu yang bikin saya takut itu adalah waktu sakit pinggang, saraf kejepit. Ya, kalau mata ya silindris dan plus 2,5 pakai kacamata, menurut saya ya oke aja lah, pakai kacamata juga keren gitu ya. Jadi saya pikir malah waktu itu saya nggak mencari kesembuhan untuk mata. Lalu alergi juga ya yang penting minum obat sama dihindari makan ya nggak masalah. Tapi kalau saya makan udang, ebi, udah itu tangan berlendir. Juga waktu kecil tuh jerawat, sekarang tuh masih ada bekas-bekasnya kayak bintik-bintik agak besar itu bekas jerawat waktu SMA, SMP itu, bahkan jerawat itu bukan di muka ya, di punggung-punggung itu jerawat semuanya. Jadi itu memang sekeluarga kita alergi semuanya karena ya darahnya kotor, istilahnya orang bilang begitu ya. Kalau saya mohon maaf bicara belak-belakan itu ya kakek saya itu kena sipilis gitu. Jadi bukan hanya berjinah dengan para sinden ya. Dalang itu kan yang nyanyi-nyanyi mendampingi dalang itu kan sinden ya, kayak singers, kayak penyanyi gitu. Itu kakek saya itu rupanya ya hidup nggak bener gitu terus kena darah kotor. Nah, bapak saya darah kotor, saya kena darah kotor juga. Jadi sekeluarga kita alergi. Tapi itu ya kita anggap biasa, namanya alergi kan ya orang ada alergi itu. Nah, tapi yang betul-betul saya bikin kayak menjadi sebuah titik balik gitu ya, atau kalau istilah Bu Sinta itu ya pesan cinta Tuhan gitu waktu mengalami sakit pinggang. Itu betul-betul kesakitan dan ketika dokter tuh bilang operasi itu saya tuh takut, yang namanya operasi itu takut sekali. Nah, saat itulah saya tuh mulai mosok sih nggak bisa yang dengan alternatif lain. Nah, alternatif lain tuh mulai carinya tuh dengan akupunktur, dengan inframerah, ke rumah sakit veteran yang ditarik kan rumah sakit cacat veteran. Kebetulan saya rumahnya di Bintaro. Nggak ada perbaikan, udah 3 bulan lebih gitu. Terus barulah mulai ya dengar-dengar yang namanya kesembuhan mujizat gitu ya. Apalagi emang kalau saya di Kristen itu kan ada KKR kesembuhan. Lah itu yang mulai datang kebaktian KKR yang nggak sembuh-sembuh juga. Gitu, padahal udah doain orang, tumpangi tangan, olesin minyak, udah datang kebaktian gitu kayak apalagi di Tuhan ya, sampai akhirnya terus ikut pelajaran yang namanya inner healing, kesembuhan luka-luka batin. Jadi sebenarnya mirip banget dengan pelajarannya Ibu Sinta ya, kesembuhan luka-luka batin gitu, bahwa dan di situ saya memang betul-betul disadarkan bahwa waktu itu memang saya ada kecewa yang luar biasa dengan pihak otoritas. Nah, dalam hal ini tuh pendeta saya. Saya kecewa dengan pendeta. Saya kecewa dengan gembala saya. Karena saya mengabdi 8 tahun. Benar-benar mengabdi itu nggak digaji, tapi kerjaan saya banyak banget. Saya di gereja ketua kaum muda, ketua misi, ketua departemen anak, ketua departemen pendidikan. Saya mengabdi habis-habisan. Gitu. Lalu singkat cerita ya karena sebuah data yang tidak benar, berita yang tidak benar, saya dicopot. Lalu kan saya itu biasanya kalau minggu kan khotbah, itu jadwal dibatalkan. Padahal tiap minggu tadinya keliling, itu kayak rasa malu kan, tiba-tiba dibatalkan karena ada surat edaran, pokoknya seluruh Indonesia enggak boleh panggil saya karena gereja saya itu gede sekali. Jadi cabangnya ada se-Indonesia ini ada 400-an. Waktu itu masih 200-an, kalau sekarang udah 600-an lebih. Jadi di sebuah saya menjadi pengurus di gereja besar ketika gereja itu mulai dari 1 cabang. Jadi saya ikut membesarkan istilahnya. Ya, karena saya buka cabang di mana-mana, lalu dipercaya banyak jabatan, singkat cerita dicopot gitu ya. Wah, itu kecewa benar. Nah, itulah yang ternyata menjadi sumber penyakit saya.
Waktu saya menyadari hal itu, ya saya betul-betul mengampuni, minta ampun, memberkati, dan tadinya sempat membuka gereja sendiri, sempat mau keluar gitu ya. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk tidak keluar, tidak buka sendiri, ya membiarkan prosesnya terjadi. Nah, ketika mengambil keputusan itu saja, itu ya secara pribadi dalam bentuk itu pergumulan tuh ya kayak sampai nangis-nangis ya di rumah, doa di kamar, doa Tuhan nggak sanggup, nggak berat begitu, sampai akhirnya bila yes nyerah benar nyerah, saya setuju, saya mengampuni walaupun sebenarnya tidak adil, tapi mengucapkan kata-kata berkat, memberkati gitu. Terus itu memang kayak nggak kerasa gitu, tapi mulai besok-besoknya tuh dalam 1-2 hari itu mulai loh kok bangun tidur enakan ya. Bangun tidur, biasanya bangun tidur itu sakit, gitu, miring sakit, duduk sakit. Lalu setelah duduk dipasangi korset, pinggangnya itu dipasangi korset. Jadi kalau belok itu dipanggil Pak Jarod, itu mesti belok sak pinggangnya gitu, karena nggak bisa diputar. Dipasang korset yang kencang, nah baru itu nggak gerak-gerak, baru nggak sakit. Itu hari itu saya nggak pasang lagi gitu. Terus singkat cerita ya udah nggak rasa sakit, saya nggak ke MRI lagi, udah betul-betul nggak sakit lagi sampai hari ini. Nah, malah baru sadar itu waktu kacamata itu hilang gitu kan, kemana gitu, akhirnya ketemu di bawah kolong mobil kacamata. Jadi tapi begitu kacamata hilang kok nggak pusing ya gitu, ketemu ya hancur kelindes mobil, akhirnya pergi kan ke apotek Melame, dites normal sampai hari ini. Lalu alergi, begitu makan loh kok nggak apa-apa ya gitu, makan lagi nggak apa-apa, wah bener deh sembuh total deh, yang namanya alerginya sembuh total. Itu yang alergi sama kacamata itu malah saya nggak mencari kesembuhan dalam bidang itu tuh. Nah itu yang saya alami itu ya, kalau saya persingkat gitu, berarti ya perjumpaan dengan Tuhan ya benar-benar kayak aduh ini Tuhan sembuhkan saya ini, karena saya nggak ikut, bahkan saya nggak ikut program resmi ya kayak begini gitu, enggak. Ya cuma dengar pelajaran, dapat pelajaran, lalu kayak ada rekaman-rekaman khotbah yang saya dengerin, tapi memang tema-tema mengenai inner healing luka batin. Itu waktu saya dengerin begitu di kamar sendiri, nangis-nangis sendiri, minta ampun sendiri, udah doa sendiri, nyanyi sendiri, teriak sendiri, benar-benar sampai teriak. Tuhan aku berkati itu pendeta, aku berkati Tuhan, berkati begitu dah. Itu sampai teriak-teriak. Begitu loh kok enakan gitu ya. Wah itu tak terlupakan tuh, itu tak terlupakan. Iya. Jadi perjumpaan yang tidak melihat ya, perjumpaannya tidak melihat atau sembuh aja. Ya, iya. Perjumpaannya nggak misalnya kayak ada orang lain kan, misalnya dia ngelihat kayak cahaya atau ngelihat kayak api, enggak, saya nggak melihat pengalaman supranatural begitu, enggak. Karena emang orang juga beda-beda ya. Ada orang yang saya juga punya teman gitu ya gitu, kayak dia ngimpi misalnya gitu, ngimpi ketemu Tuhan, besok paginya sembuh, atau bahkan merasa badannya panas. Nah, saya tuh enggak. Ya, ada orang yang merasakan badannya panas. Bahkan saya kadang-kadang, nah dulu setelah saya itu mengalami kesembuhan, saya yakin banget doain orang kesembuhan. Ya, saya mengajarkan mengenai inner healing, luka batin, yang intinya juga untuk mengampuni, untuk memberkati orang lain, buang kecewa. Habis gitu ya orang tak suruh maju ke depan kalau di gereja gitu ya. Ya kita pakai minyak, namanya minyak dari Israel itu minyak zaitun, tapi memang itu dikhususkan untuk pengurapan, namanya minyak urapan, seperti Pak Pariaji pakai itu sekarang. Ya dulu Pak Pariaji malah belum doain begitu-begitu, ya kita doakan gitu ya. Beberapa orang mengalami kesembuhan, tapi itu memang apa ya, mujizat ya. Memang juga nggak 100% nggak semua orang sembuh, tapi banyak yang habis gitu ngasih kabar, Pak anak saya sembuh, Pak ini sembuh. Atau juga yang banyak saya doakan itu terutama orang tidak punya anak. Itu juga saya kayak ada spesialisasi kalau orang tidak punya anak, tapi kalau biasanya saya konseling. Dan intinya juga sama, kebanyakan orang tidak punya anak karena dia pernah dikutuki orang tuanya, bahkan pernah berkata, aku nggak punya anak, nggak mau punya anak, biar nggak susah kayak mama ngurus anak kayak aku. Akhirnya dia nggak punya anak. Tapi di tes sperma telurnya normal, jadi saya mengajarkan pemberesan mengenai hubungan orang tua anak. Begitu 1-2 sesi pemberesan orang tua anak, lalu dia berdoa, berkati orang tuanya, bahkan ada yang pulang kampung cari mamahnya, minta diberkati sama mamahnya, karena pernah dikutuki sama mamahnya.
Itu ketemu saya berapa bulan lagi, Pak Jarod makasih udah hamil. Itu kalau 15-20 kejadian ada kali orang yang mengalami mandul lalu dibuka kandungannya itu banyak. Bahkan sopir saya sendiri 7 tahun nggak punya anak. Kongsi saya 13 tahun nggak punya anak. Adik saya 8 tahun nggak punya anak. Itu kalau yang orang dekat saya gitu ya, begitu. Karena dulu juga adik saya perempuan itu sama ibu saya berantem. Dan dia minta diberkati sama ibu. Jadi pemberesan luka-luka batin orang tua anak yang paling banyak saya tangani ketika berjumpa dengan kemandulan. Itu punya anak. Saya bahkan sampai ke San Francisco itu nggak punya anak. Bahkan saya pernah dibawa orang dibayari tiket ke Toronto hanya untuk urusan beresin orang tua anak itu, dibayari tiket ke Toronto. Itu konseling terjauh yang pernah saya alami, dibawa orang. Pak, saya mau kejumpa anak saya Pak di Toronto itu. Bapak bisa dampingin saya? Iya, ayo, dampingin. Itu setelah Pak Jarod mengalami kesembuhan ya? Ya, karena 98 tuh ngalami dan setelah itu saya memang aktif dalam. Tapi memang waktu itu saya bertahun-tahun itu memang hanya internal Kristen ya. Selama itu saya nggak jarang kayak seperti ini lintas agama gitu, enggak ya benar. Hanya dalam itu pun banyak internal di gereja kami. Tapi keliling kemana-mana diutus untuk ya seminar kebaktian, KKR kesembuhan di Kristen. Baru belakangan itu kan saya mulai kepikir nggak boleh juga nih begini, maksudnya hanya untuk sendiri. Lalu saya mulai membawakan diri untuk lintas agama. Sebenarnya saya terbuka mulai ke lintas agama itu udah cukup lama juga, dari 2011 karena saya buka YouTube Inspirasi Jarod Wijanarko itu 2010. Itu sejak itu saya mulai upload yang tidak ada ayatnya. Itu konsisten dari tahun itu channel yang Inspirasi Jarod. Kalau yang Keluarga Indonesia Bahagia itu present, tapi Inspirasi Jarod Wijanarko tuh ngomong parenting, ngomong pernikahan, ngomong saya itu nggak ada ayat. Karena saya waktu itu udah mulai istilahnya tuh kayak kamu mesti kayak panggilan untuk masuk lintas agama gitu. Tapi waktu masuk lintas agama tuh dulu geraknya nggak ke kesembuhan, malah sempat belok ke inspirasi, makanya sempat gabung Mary Riana. Jadi malah lebih banyak untuk coach orang bisnis supaya orang sukses, supaya orang bukan kesembuhan ya, kesembuhan itu kan gara-gara COVID ini. Gara-gara bangkrut ini. Gara-gara bangkrut lalu saya diabetesnya kambuh Pak. Ketika saya tuh jadi 2010, 2009 saya itu dia. Jadi yang saraf kejepit, mata sama alergi itu 98. Lalu 2009 saya gulanya tinggi. HbA1c itu sampai 11,5, ya gulanya 400-an. Nah, itu saya mulai belajar hidup sehat dari Tan Sutyen sama Elizabeth Subrata. Itu setahun lepas obat. Tanpa olah nafas juga. Tapi 2010 sampai 17, 7 tahun, saya pikir 7 tahun. Nah, mulai namanya udah 3-4 tahun gula bagus, udah nggak pernah ngetes gula lagi. Sampai 2017 sering ke Australia karena anak saya di Australia. Nah, waktu di Australia itu makan buahnya agak ngawur karena emang enak-enak. Terus mulai kok saya sakit gigi ya gitu. Kok saya matanya agak blur-blur, siang ngantuk, tak tes gulanya, bener 300. Waduh. Mulai diet-diet lagi kayak ya susah di bawah 200, minum obat lagi udah. Sampai ketemu olah nafas gitu Pak ceritanya. Begitu rajin olah nafas ya, seiring dengan rajin olah nafas sekaligus balik lagi ke pola dietnya. Makan sehatnya tak betulin lagi, yang lepas obat lagi. Nah, saat itulah mulai terus masuk ke ini KPA Grup Pola Hidup Sehat ini. Gitu. Ketemu Bu Sinta, nyambung lagi jadi program ini. Itu jalan ceritanya panjang juga. Ya, kalau ada yang lain, teman-teman boleh. Kalau mau berbagi, mau nanya juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada, ya kita akhiri. Tapi kalau ada, boleh silakan. Bu Cencen Lampung kan ya? Iya, Pak Jarod. Iya, kan namanya. Yang ketemu di mana kemarin tuh? Ketemu sama Kak Seto itu, yang ada acara Kak Seto kan? Iya. Di apa namanya itu, hotel
Lupa gue dah. Swiss Bell ya? Iya betul. Iya. Kadang-kadang kan ini orangnya sama atau cuma namanya sama. Off kamera. Gimana Ibu, sakit apa sih Bu? Aku ini orangnya gampang capek gitu loh. Oh. Kalau lagi pas banyak aktivitas gitu terus sakit gitu. Lemes gitu. Berarti bukan sakit berat dong kayak kanker atau kayak Enggak. itu mah cepat Bu sembuhnya Bu, hati gembira juga sembuh. Iya memang sebenarnya memang kurang bahagia lah. Waktu zaman dulu kan kalau pergi ya ada traveling gitu ya. Saya pernah nanya sama orang-orang ngobrol ya. Saya kok di rumah itu kerja capek sakit dah. Nah ini jalan-jalan kok nggak sakit ya, capek pulang malam, pergi pagi pulang malam. Aku tuh nggak ngerti kayak gitu tuh dulu tuh, nggak paham. Iya kurang. Makanya kalau kita coba pergi liburan, pergi tur, bangun pagi, ya kan wah pakai rombongan itu nggak capek-capek loh, karena kita kan happy banget tuh. Iya ya, meninggalkan rutinitas yang. Iya, kayak orang bisa kayak ke Israel atau ke tanah suci sembuh. Kan ya selain memang itu ritual, ada ibadahnya, tapi kan juga hatinya senang terus jalan kaki kan. Wah, turun dari bus, jalan kaki ke tempat wisata, itu kan olahraga itu tanpa sadar gerak. Jadi belum lagi happy-nya itu, senangnya itu. Kalau aku berpikir gini loh, pergi jalan-jalan tuh nggak usah keluar negeri, yang kemana, yang penting asal meninggalkan rutinitas tuh udah senang gitu. Iya tuh, apalagi kalau kita sekarang ini, saya sejak pola hidup sehat kan tahu ya bahwa kayak di gunung, di air terjun itu ion negatifnya bagus banget. Nah kalau dari Jakarta, bicara kalau Ibu di Lampung ya, kalau saya di Jakarta, itu naik mobil 2 jam itu udah sampai di Gunung Salak. Itu ada curug nangka, curug ini, curug itu. Aduh, tempatnya seger. Kalau ke puncak kan macet bisa 5 jam, pulangnya 6 jam. Waduh, kalau ke puncak bisa sengsara deh. Tapi ke arah Bogor, arah Sukabumi, atau malah Gunung Salak. Jadi dari Bogor naik Gunung Salak. Waduh, tempat-tempat view-nya bagus-bagus banget. Nah, itu kayak begitu aja udah cukup semuanya. Bahkan kalau mau nggak lebih dekat lagi, kalau dari Jakarta ya Sentul. Di Sentul itu banyak bukit-bukit, lalu di situ ada tempat pohon pinus, ada air terjun, ada tempat buat jogging track yang kayak batu-batu yang nggak sebagus di Kapadokia, tapi oke lah gitu. Maksudnya menghilangkan rutinitas, bener, rutinitas sehari-hari. Nginep dah. Ya pagi datang sore pulang aja ngirit juga udah seneng. Memang kalau bisa nginep semalam ya lebih enak lagi. Tapi itu emang benar kita apa namanya ya, hati kita itu kan memang ya butuh makanan juga untuk disegarkan. Sampai akhirnya kalau bisa yang mulai bisa kayak kalau saya misalnya hobi ya, kayak hobi saya itu kan ya selain melukis, tapi lama-lama melukis ini nggak jadi hobi lagi nih, karena jadi dapat duit jadi pekerjaan gitu ya, malah kadang udah nggak seneng lagi karena begitu dapat order aduh mesti ngelukis nih. Tapi yang masih berupa hobi itu yang nggak ada duitnya, malah kayak misalnya saya itu berkebun, piara ayam, nah gitu happy itu. Kalau ngelukis sekarang malah saya happy-nya berkurang. Dulu awalnya happy banget, tapi belakangan saking banyaknya order jadi kayak jadi pekerjaan. Jadi beban. Oh, kerjaan jadi kayak beban gitu ya Pak ya? Ya kalau dari hobi karena laku jadi pekerjaan. Nah sekarang gimana waktu kerja itu tapi perasaannya kayak hobi, itu kan juga gak gampang ya. Kalau teori mah gampang, tapi kadang kan kayak jadi kayak pekerjaan gitu. Nah kita perlu punya hobi yang emang bikin happy gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya sih ngesum begini nih hobi nih. Iya. Ya, dan juga emang hobinya Pak Jarod yang begini sih ya, ngomong, kalau nggak ngomong tuh nggak bahagia ya. Ada ngomong tuh adalah suatu bahagiaan. Aku gini Pak Jarod ya, aku tuh suka perhatikan orang, suka kayak istilahnya ngurusi orang gitu ya. Nah keluarga aku tuh nggak suka, anakku tuh nggak suka, mama ini ngurusin orang aja. Jadi kadang-kadang aku juga bikin aku depresi kayak gitu loh. Jadi berantem. Jadi pelan-pelan aku tuh kayaknya kayak kalau kata ayah guru bilang, jangan tertawan oleh omongan orang. Nah, aku juga mau belajar, mau hidup jadi orang merdeka. Terus mama ini nggak usah lah ngurusin orang, ngomongin orang, ngasihin orang gini-gini. Aku juga kayak Pak Jarod sih loh. Aku peduli dengan kesehatan. Ini gitu. Biar lama orang mau makan sehat atau makan apa, mau sakit mati biarin aja loh mak. Aku bilang mama ini seperti ini. Mama kalau nggak ngomong gini nggak bahagia mama itu. Mama tuh nggak usah sanguin lah. Sifat mama sanguin nggak usah lah. Nggak usah belajar karakter kayak gitulah. Nah anakku ini pengen aku ajak ikut ke camp itu loh, camp yang 7 hari itu loh. Iya.
Ya memang kadang-kadang yang repot tuh begitu ya. Jadi kan orang itu kan beda. Misalnya nih suami kayak saya gampangnya. Saya ini orang sanguin. Sanguin itu kan sekannya kumpul-kumpul. Nah, istri pragmatik atau melankolik. Nggak suka kumpul-kumpul. Wah, itu emang bisa satunya suka ngumpulin orang. Kalau ada tamu ya, tetangga suruh datang arisan di rumah, wah happy-nya luar biasa. Pasangannya Ya. marah-marah. Bawa orang ke rumah, banyak cucian. Itu gelas jadi kotor, kotornya dicuci lah. Kalau aku jadi nggak pernah nggak mau bawa orang ke rumah, jadi aku yang keluar jadinya, yang ngeluyur gitu. Nah kalau kita akhirnya suami istri itu karena kita paham ya, kita paham akhirnya ya dia enjoy aja gitu. Jadi nggak. Dan tapi kalau saya ada acara di rumah juga saya nggak mau ngerepotin istri. Dan berarti ya makan catering, lalu pembantu yang saya bilang udah kamu nggak usah repot-repot, nanti pembantu yang beresin. Tapi kadang-kadang ini ya jalan tengahnya tadi. Ya udah kalau gitu acaranya di balai RW aja, jangan di sini kan RW udah punya balai RW gitu. Jadi saya yang keluar ke taman. Aku tuh penasaran loh, aku pengen ke rumah Pak Jarod tuh lihat apa halaman yang luas gitu, bebeknya. Ya Bang Serul, saya nabung. Karena aku juga senang berkebun sih. Saya beli tanah gede banget 1.500 meter. Ya kalau di Jakarta masuk gede ya. Dan dulu memang pas lagi diskon, tapi ya diskonnya zaman dulu ya kan harga dulu 3 juta zaman dulu ya kayak sekarang 10 juta itu memang itu saya beli. Memang saya pengen banget punya halaman yang luas, jadi waktu udah punya uang cukup buat beli rumah, saya bilang sama istri, waktu saya ngontrak, kita beli tanahnya dua-duanya ya, karena itu ada coupling 2 gitu. Lah kapan dong kita punya beli rumahnya lagi? Ya nabung lagi. Jadi itu dulu ada 2 coupling masing-masing 800 sama 700, daripada beli 1 terus bangun, saya bilang beli tanah aja 2, udah duitnya dihabisin buat beli tanah. Terus ya kita kontrak rumah lagi. Tapi waktu itu memang IVA-nya lagi berkembang, jadi ya nabung setahun udah bisa beli bangun rumah gitu. Nah, oke, singkat cerita ya penyesuaian orang tua anak suami istri yang kayak tadi kayak bahagianya yang satu ngoceh, yang satu diem, itu kan kadang. Nah kalau yang memang butuh memberikan pemahaman kepada anak ya. Nah, mama ini ya bahagianya begini, mama tuh bagiannya nolong orang lain, ngurusi orang lain. Yang penting pokoknya kamu tetap yang penting anak-anak terurus, suami terurus, ya sudah, kita cari kebahagiaan, kan kita harus bahagia juga. Karena ada angelnya, kenapa? Karena dia ikut bapaknya sih. Suamiku nggak kayak gitu, jadinya ya itulah. Jadi aku ini termasuk minoritas lah gitu. Minoritas. Ya, tapi pasti ada jalan. Yang penting kita. Ya, aku tetap harus belajar untuk merdeka. Iya. Bersyukur pandemi ini loh. Jadi ikut Zoom ya Pak Jarod terus di zaman pandemi itu. Ya. Kalau sekolah udah bayar berapa puluh juta itu. Namanya belajar fleksibel, belajar ngatur hidup, belajar ngatur hati. Ya kalau sumber stresnya selesai ya masalah fisiknya kan selesai sih. Tubuh ini betul-betul tubuh itu casing kok. Tubuh itu casingnya badan. Tubuh itu casingnya jiwa. Begitu jiwanya damai dengan diri sendiri, damai dengan anak, damai dengan pasangan. Tapi perlu juga kalau saya dulu ngatur fun biar keluarga, benturan orang tua anak beda karakter itu ya kalau bisa family time-nya lebih disering-seringin, akhirnya keluarga kebawa fun gitu. Kalau belum dibiasain, misalnya anak nggak suka pergi jalan-jalan ke gunung, tapi kalau udah sekali 2 kali lama-lama mereka senang juga loh. Ya tergantung aja sukanya di mana, atau kalau enggak malah ibu yang ngalah. Anak sama suami itu sukanya jalan-jalan kemana sih? Mau ke mall, mau ke Singapura, atau mungkin ke mana? Ikut aja pokoknya, yang penting sekeluarga pergi happy-happy gitu. Justru suamiku ini nggak suka pergi-pergi juga sih. Orangnya di rumah. Mikir pergi aja kalau ke Jakarta sudah diprogram. Jadi saya kalau pergi sama suami itu seperti kayak pergi dengan tour leader. Pergi nanti jam berapa, tepat. Pergi jam berapa, tepat. Pulang nanti dari Jakarta ke Lampung itu tepat. Gitu. Selalu nggak pernah meleset. Benar-benar luar biasa. Positifnya ya itu disiplin. Jadi anak-anak kami pun kalau sekolah ya dulu ya Pak ya. Kalau kita mau nganter telat 5 menit aja langsung ngambek nggak mau sekolah. Itu aku pernah lihat itu sih waktu anakku wisuda, Bong Chandra. Itu kan kalau melipat tangan yang jempol itu loh, jempol kiri, jempol kanan itu loh. Ya.
Jadi kalau orang kayak gitu tuh selalu setia dengan rutinitasnya. Benar-benar kayak pergi kayak tour leader. Terus kalau makan, sampai anakku bilang, wah makan apa? Anakku yang bungsu kan perempuan. Wah pergi sama papa nih kayak pergi makan apa-apa nih. Cepet bener. Iya prajurit sih aku bilang gitu. Tentara. Mau perang lagi aku bilang gitu. Oke. Ya, yang lain silakan kalau ada yang mau berbagi. Makasih Pak Jarot. Yuk, Bu Jensen. Kalau nggak ada, sudah. Kalau ada boleh terakhir. Ya, ada 9:30 juga. Pak Imawan mungkin ada cerita. Terakhir, satu orang lagi. Ada, Pak. Oke, Tapi sehat saya ya? ngikutin nih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Yang penting kita kalau happy mah sehat cepat. Oke, kalau sudah nggak ada lagi, ya terima kasih. Kita ketemu lagi di acara-acara PHS pagi hari atau nanti webinar-webinar pola hidup sehat ya. Selamat malam semuanya. Kita selesai.